Ya, klien kita kali ini adalah Riri. Dia pengen mencari ayah kandungnya yang katanya 3 bulan gak ada kabar sama sekali. Oh, sekarang kita udah sampai di rumahnya Riri berarti ya. Ini rumahnya, kita akan langsung ketemu sama Ririnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita sama tim sampai di rumahnya Riri dan kemudian jalan mendekati rumahnya Riri. Pas sampai di depan rumahnya Riri, terdengar suara orang teriak-teriak. Ini gue dengar suara orang teriak-teriak di sini. Assalamualaikum. Misi. Assalamualaikum. Misi. Aja kali. Misi. Ada apa? Oh, astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa, Pak? Pak, kenapa, Pak? Ya maaf nih, Pak. Dan kita Riri bilang bahwa itu adalah kakaknya. Dia kehilangan sama ayahnya. Dia terus manggil nama ayahnya. Ini tapi masih bisa ngerespon sama yang lain? Nggak bisa? Kalau lagi sadar dia bisa respon, tapi kalau lagi inget bapak Ini Bapak udah berapa lama pergi dari rumah? sudah 3 bulan. 3 bulan dan ini kakaknya begini terus. Jadi ada suatu kejadian yang menyebabkan ayah kandungnya ini tiba-tiba pergi tanpa kabar, tanpa pemberitahuan dan semua keluarganya nggak ada yang tahu kemana kepergian ayahnya ini. Pasti punya alasan gitu loh. Kenapa dia pergi pasti punya alasan. Harusnya bapak ngasih tahu kita, tapi bapak pergi gitu aja. Bapak nggak pernah bilang. Kita juga nggak tahu mas. Kenapa bapak kok tiba-tiba pergi gitu aja? Bapak umur berapa Bapak ini? 50 tahun. Masih kerja? Masih bapak saya bangunan. Kenapa semenjak kejadian ayahnya 3 bulan yang lalu menghilang, kakaknya seperti itu? Nggak pernah berubah sama sekali. Kenapa ini? Kenapa orang bisa berubah seperti itu? Baik, Istighfar. Dia nangis, dia marah-marah, dia teriak-teriak, dia berontak kaki di situ, nendang-nendang di situ. Kita berusaha tenangin sampai waduh ribut di situ. Kita tenangin berkali-kali nggak bisa. Akhirnya kita minta tolong sama kakak iparnya yang namanya Roy ya, untuk berusaha bawa masuk ke dalam kamar untuk tenangin di situ. Walaupun agak susah ditenangin, akhirnya bisa tenangin di situ. Nah ini baru, kalian kita Riri ini cerita semuanya. Awalnya kehidupan mereka baik-baik saja. Ayahnya yang namanya Musa, ini kerjanya sebagai maklar. Baik itu maklar tanah, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Tapi semenjak 3 bulan yang lalu, ayahnya ini nggak ada kabar sama sekali. Ini kenapa sih Mbak? Hubungan secara emosional antara kakaknya Mbak sama Bapak ini gimana? Kok bisa sampai seperti itu dia? Saya panik setiap kali kakak saya ngamuk, saya selalu panik mas. Mas tadi bisa lihat sendiri kondisinya seperti itu. Riri cerita, sebelum kejadian ayahnya menghilang, ayahnya ini sempat bantuin untuk jual mobil kakak iparnya yang namanya Roy. Mobil kakak iparnya dijual dan laku, tapi kemudian uang hasil penjualan dicopet, dirampok sama orang. Dan duit 20 juta hasil penjual mobil yang bapak saya taruh di dalam tas itu kerampokan mas.
Hah, kerampokan? Di mana kerampokannya? Di jalan. Saya nggak tahu lokasi persisnya di mana. Jadi uang itu hasil penjualan mobil dirampok? Betul. Astagfirullahaladzim. Kok bisa, Mbak? Saya juga nggak tahu. Cuman Itu maksudnya Mbak langsung datang ke sana apa Bapak pulang-pulang udah Bapak pulang-pulang udah dalam keadaan lemes. Ada kemungkinan mungkin bapaknya ini merasa nggak enak, merasa sungkan, belum bisa ya mengembalikan uang yang selama ini dia bawa kemudian dirampok orang. Dan Bapak Oh, berarti cerita. Bapak sendiri? Betul. Nggak sama Mas Roy itu? Mas Roy enggak. Mas Roy waktu itu kondisinya ada di rumah. Dan Mas Roy dan Mbak Anti itu otomatis marah banget, Mas. Marah semarah-marahnya ke Bapak sampai menurut saya sudah nggak sewajarnya Mas Roy sama Mbak Anti semarah itu ke Bapak. Dan Bapak sempat menangis. Bapak sempat, iya. Bapak sempat nangis dan Mbak Anti, saya nggak tahu. Mbak Anti kan sebegitu dekat sama Bapak, tapi kenapa Mbak Anti bisa sebegitu marahnya ke Bapak? Waktu itu memang keluarga kita butuh uang lebih. Jadi Karena- setelah kehilangan uang itu, terus Mbak Ati di situ sempat tersinggung gitu Betul, dan sempat dan marah. mengakibatkan Bapak tersinggung juga. Betul. Tapi setelah hari itu sebenarnya Akhirnya ya Bapak pergi semenjak kejadian itu. enggak langsung pergi, Mas. Setelah itu Mas Roy dan Mbak Anti sempat memaafkan Bapak dan semuanya udah kembali Udah seperti clear, biasa. udah masalah. Kakaknya sudah mengikhlaskan. Kakaknya sudah bilang sama bapaknya bahwa ya sudahlah, uang itu sudah diikhlaskan. Beberapa hari setelah itu Bapak tiba-tiba menghilang. Itu yang membuat kita benar-benar bertanya-tanya ada apa gitu. Berarti ada kemungkinan Bapak ini sempat tersinggung berarti. Ya, sempat merasa bersalah juga karena sudah menghilangkan uang itu. Ya walaupun dari pihak kakaknya Mbak udah memaafkan, ya kan, tapi dia mungkin merasa bersalah. Akhirnya klien kita Riri mengajak kita untuk datang ke tempat temennya. Dia bilang tadi pagi Mas, teman saya yang namanya Haris ngasih tahu saya kalau dia baru saja ketemu sama bapaknya. Cuman saya tadi pagi sudah juga mendapat informasi dari teman saya. Kebetulan teman saya sempat lihat bapak saya di jalan. Lihat Bapak Iya. tadi pagi. Iya. Jalan iya. mana? Saya harus tanya lagi ke dia. Cuman ya makanya saya mengundang Mas dan Mbak datang ke sini untuk membantu saya untuk mencari bapak. Ya kita mumpung baru tadi pagi kan informasi dari temennya, mungkin Betul. kontak ke temennya aja. Ya, nanti Kita saya akan ngobrol langsung sama temennya, mungkin ada petunjuk di situ, kita langsung menuju ke sana aja. Baik, Mas. Oke, kalau begitu tolong siapkan dulu apanya, handphonenya, foto dari bapaknya, mungkin bisa Siap. dibawa. Siap, saya akan siapin dulu ya, Mas. Tunggu ya. Ya. Buru-buru kita datang ke tempatnya Haris. Haris ini kerja di bengkel kayak Metro Mini begitu. Dia coba ngotak-ngatik Metro Mini dan pas kita datang ke sana dia lagi repot. Nah, itu dia teman saya, Bang. Halo Bang. Bang. Ya. Ada apa nih? Dengan Mas Haris bukan? Iya. Halo Bang, kenal dulu. Ya, saya Mandala. Bang. Aku datang ke sini mau terkait dengan informasi dari Abang itu, Bang. Iya, makanya kok rame-rame nih. Kita datang ke sana ketemu sama Haris, kenalan dan tanya, bener nggak ngelihat bapaknya Riri? Makanya, Bang. Saya datang ngajak tim bikin mewek karena mau mencari bapak saya, Bang. Terkait dengan informasi dari kau pagi-pagi. Ya, tenang dulu Bang, santai dulu. Ini terlalu tegang ini mainnya. Oh, Ya, Bang Haris ya? iya, Iya, Bang Haris. Gini, Bang Haris ini kan teman lama nih ya. iya, teman Iya. SMA dulu. Kebetulan Dekat Bang lagi. ini kawannya ada sedikit
keperluan nih bang. Abang yang gini, abang katanya ngabarin mbaknya, abang lihat bapaknya dia tuh. Nah, jadi abang lihat bapaknya Riri waktu itu. Iya, Kapan sekitar itu, Bang? 3 bulan yang lalu. Gua pikir baru tadi pagi ngelihatnya. Dia bilang 3 bulan yang lalu. Astagfirullahaladzim. 3 bulan yang lalu? Iya. Udah lama banget Itu udah lama banget itu bang. Kok baru SMS tadi pagi bang? ya bang, kok Kan baru kabarin? tadi pagi tahu informasinya kalau bapaknya Riri hilang. Oh baru tahu abang ini. Oh iya. Lama banget gimana? Jadi ini bapaknya udah hilang 3 bulan yang lalu bang. Iya dia coba cari nggak ketemu, makanya kita mau nanya datang ke sini sama abang. Iya. Bang. Ketemunya di komplek BDD. Jalan lagi sama ibu-ibu. Dia ngelihat bapaknya Riri ini di jalan kalau nggak salah jalan BDD. Gue nggak tahu loh jalan BDD itu apa, tapi yang jelas itu nama jalan. Kotak-katik lagi. Aduh, astagfirullah. Nggak mungkin bang. Bapak saya itu orang baik Ya bang. Allah. Masa sih nggak percaya? Saya kan teman SMA-mu dulu meskipun saya sakit hati. Tetap aja saya Abang berbaik bercandaan atau gimana serius sih? hati. Ya ampun, beneran. Suar. Nggak mungkin bang. Nggak mungkin. Coba aja tanya-tanya ke komplek BDD. Bapak Komplek saya BDD itu itu mana Bang BDD? Komplek BDD. Arah ke sana deh, belok kiri kanan itu ketemu itu, tanya-tanya. ngapain dia di situ? Ya saya lihat jalan sama ibu-ibu. Riri nggak terima. Nggak mungkin bapakku seperti itu. Bapakku nggak mungkin kalau dia deket sama seorang perempuan pasti dia akan cerita sama anak-anaknya. Ngapain kan jalan sama ibu? Terus masalahnya? Ya kita nggak tahu, namanya juga laki. Nggak mungkin mas, nggak mungkin mbak. Bapak saya itu setia banget sama ibu saya almarhum. Dan bapak saya itu nggak pernah jalan sama cewek, apa ya, ketemu sama ibu-ibu atau cewek muda pun dia pasti jaga jarak, nggak mungkin sampai jalan gimana gitu. Ya ampun, dengar nih ya. Saya itu termasuk jujur. Banyak orang yang bilang saya jujur. Kalau saya berbohong, ini sariawan. Tapi harusnya iya, saya lihat dia sama seorang perempuan kok. Ya bisa jadi itu pacarnya, bisa jadi itu istrinya. Saya kan nggak tahu. Abang pasti karena sakit hati kan sama saya kan? Oh, enggak, meskipun kita Abang- mantan, saya tetap baik hati. Enggak percaya. Bang sebentar, ini dia jalan sama ibu-ibu, ya kan? Ya kalau emang jalan ibu-ibu, emang kenapa kan jalan berdua sama ibu-ibu nggak ada masalah kan selama dia nggak ngapa-ngapain? Oh, Iya, enggak. mungkin bapak saya kan makelar. Ya mungkin ada urusan ya, Lihat tanah, ya lihat jual rumah. tanah atau rumah. Bukan, di tempat komplek yang itu saya dengar-dengar ibu-ibunya itu ya kurang-kurang bagus gitu lah, yakin lah Maksudnya saya. ibu-ibu itu apa? Janda atau apa? Iya bang. Saya dengar-dengar gitu. Oh ini abangnya tahu dari mana? Ya informasi, saya kan sering ngojek, Kopaja namanya juga supir. Ayo coba. Ini bang, ini serius Oh iya ini. jelas ini. Bener ini? Iya benar. Kita kan dulu masih SMA sering main ke rumahnya. Iya sih memang sering sih. Nggak bohong bang ya? Enggak bohong. Ya udah coba Yuk, cek aja. di langsung sana. aja yuk. Pamit bang ya, makasih ya. Oh iya. Makasih ya, Bang ya. Kasih bang ya. Iya oke. Ayo Pak. Sempet debat lah sama Haris di sini. Akhirnya kita tenangin. Yaudah daripada berdebat, kita langsung aja menuju ke tempatnya Pak Musa yang katanya ada di jalan BDD, ketemu sama ibu-ibu. Nanti kita coba tanya sama orang-orang di sana. Pernah ketemu sama Pak Musa nggak? Jadi sebenarnya agak susah dipercaya. Dan dia memang ada motivasi, mungkin dia sakit hati. Iya, dulu kan saya sempat ya Pelan-pelan aja. doain dia sih, cuman sempat sih sebentar, cuman ya saya khawatir dia itu cuman main-main aja gitu. Gini aja sekarang kita coba dulu. Kalau emang nggak benar ya udah nggak usah dianggap aja. Kita cari informasi yang lain lagi. Ya udah. Ya ayo kita coba berangkat. dulu sana. Ya, Jalan BDD. iya. Sampai jalan BDD kita tanya dari satu orang ke orang yang lainnya. Kita bawa fotonya Pak Musa. Jalan BDD ya?